Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wayan Ardani, NPM 20753035, Prodi Manajemen Informatika 3A. Di sini saya akan menjelaskan proyek 1 dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Yang pertama, denah lokasi atau ruangan. Di sini yang saya buat 3 rumah. Yang pertama, rumah basing, rumah roboh, dan rumah bibit. Di rumah basing terdapat 2 PC, 1 switch, 1 router, dan 1 server untuk saling koneksi. Dan di rumah roboh terdapat 1 PC, 1 laptop, dan 1 switch. Sedangkan di rumah bibit terdapat 1 access point dan 2 smartphone. Lanjut, hasil identifikasi. Jenis layanan, internet, LAN, server web. Skabilitas, kecil, jumlah stafnya 2, jumlah workstation 3, wireless 2. Ekspandibilitas, ya, penambahan pengguna, ruang, gedung 4 tahun ke depan. Lokasi, 1 lokasi, dalam 1 perkampungan, 3 bangunan. Media transmisi, kabel dan wireless. Besar bandwidth, internet 25 Mbps, ketersediaan perangkat keras, workstation, netbook, dan smartphone. Manajemen dan monitoring sistem belum ada, keamanan belum ada, alokasi biaya cukup tersedia. Sumber daya manusia operator TI 1 orang, teknisi TI 1 orang. Lanjut, list daftar kebutuhan pengguna. Di sini terdapat router 1 unit, switch 2 unit, PC 3 unit, kabel UTP 1 roll, konektor RJ45 16 buah, access point 1 unit, HP 2 unit, dan laptop 1 unit. Spesifikasi teknis. Di rumah basing terdapat perangkat router, switch, PC server, PC client, konektor RJ45, dan kabel UTP. Yang pertama, router memiliki fungsi menghubungkan beberapa jaringan dengan spesifikasi Cisco 1921, KG C1921 modular router 2GE, 2 EHW slot, 512 DRAM IP base dengan merek Cisco, jumlah 1, satuan unit, harga satuan 16.971.000, total 16.971.000. Sumbernya dilihat di sini. Lanjut, perangkat switch. Fungsinya menghubungkan beberapa perangkat yang terkoneksi ke jaringan. Spesifikasi Netgear GS310TP 8 port, GB Ethernet PoE plus Smart Managed Pro Switch. Dengan merek Cisco, jumlah 1, satuan unit, harga satuan 3.080.000, dengan total 3.080.000. Lanjut, PC server memiliki fungsi menyimpan dan mengelola data yang ada di dalam jaringan workstation. Spesifikasi X79 Action E5 ECC DDR3 32 GB SSD 1 TB dan 500 GB dengan merek Action, jumlah 1, satuan unit, harga satuan 11.750.000 dengan total 11.750.000. Lanjut, PC client, yaitu memiliki fungsi sebagai perangkat yang akan digunakan klien dalam melakukan pekerjaan. Dengan spesifikasi Dell Precision T1700 i3, i5, i7 4TH Gen Slim SFF Mini PC server komputer, no prosesor, 4 GB HDD 500 GB. Dengan merek Dell, jumlah 2, satuan unit, harga satuan 1.200.000 dengan total 2.400.000.
Konektor RJ45 sebagai konektor yang akan menghubungkan kabel UTP melalui port RJ45 yang ada di masing-masing perangkat. Spesifikasi MMP konektor RJ45 Cat6 dengan merek MMP jumlah 1, satuan pitch, harga satuan 175.000 dengan total 175.000. Lanjut, kabel UTP dengan fungsi sebagai penghubung perangkat dan media transmisi data. Spesifikasi UTP CommScope Cat6 dengan merek Belden jumlah 1, satuan roll, harga satuan 1.800.000 dengan total 1.800.000. Lanjut, di denah rumah roboh terdapat switch, PC client, konektor RJ45, dan kabel UTP. Switch memiliki fungsi menghubungkan beberapa perangkat yang terkoneksi ke jaringan dengan spesifikasi Netgear GS310TP 8 port GB Ethernet PoE plus Smart Managed Pro Switch dengan merek Cisco, jumlah 1, satuan unit, harga 3.080.000, total 3.080.000. Perangkat yang selanjutnya PC client, dengan fungsi sebagai perangkat yang akan digunakan klien dalam melakukan pekerjaan. Spesifikasi Dell Precision T1700i3, i5, i7, 4TH Gen Slim, SFF Mini, PC server komputer, no prosesor, 4 GB HDD 500 GB, dengan merek Dell, jumlah 2, satuan unit, harga satuan 1.200.000 dengan total 2.400.000. Lanjut, konektor RJ45 sebagai konektor yang akan menghubungkan kabel UTP melalui port RJ45 yang ada di masing-masing perangkat. Dengan spesifikasi MMP konektor RJ45 Cat6 dengan merek MMP, jumlah 1, satuan pitch unit pitch, harga satuan 175.000, total 175.000. Selanjutnya, kabel UTP dengan fungsi sebagai penghubung perangkat dan media transmisi data. Spesifikasi UTP CommScope Cat6, merek Belden, jumlah 1, unit roll, 1 unit, harga satuan 1.800.000, total 1.800.000. Yang terakhir, denah rumah bibit. Terdapat access point dan smartphone. Access point memiliki fungsi penguat sinyal dan menyebarkan sinyal dengan spesifikasi Cisco RF160W EKG G5, Cisco RF160W wireless AC VPN router dengan merek Cisco, jumlah 1, satuan unit, harga satuan 4.375.000 dengan total 4.375.000. Yang terakhir, smartphone, yaitu memiliki fungsi sebagai perangkat yang akan digunakan klien dalam melakukan main game atau yang lainnya. Dengan spesifikasi CPU octa-core 2x2 GHz Cortex A75 dan 6x1 8 GHz Cortex 5 A55 dengan merek Samsung Galaxy A32, jumlah 2, satuan unit, harga satuan 3.411.000, total 6.822.000. Total keseluruhan yaitu 54.825.000. Selanjutnya, biaya total pembelian alat. Biaya total pembelian alat ini yang tadi di sini, jumlah keseluruhan ini, yaitu 54.828.000.
Biaya instalisasi atau titiknya 200.000, total biaya pemasangan 1 juta, terus biaya total pembangunan 55.828.000. Selanjutnya, biaya pembangunan jaringan 8.374.200. Selanjutnya, rencana penyelamatan IP. Di sini di gedung atau rumah basing terdapat router 0 dengan FA0/0 dengan peran gateway jaringan statik memiliki IP address 192.168.10.1 dengan network 192.168.10.0, netmask 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.10.1, broadcast 192.168.10.255. Selanjutnya, di router 0 FA0/1 sama perannya dengan IP address 192.168.20.1, network 192.168.20.1, netmasknya sama dengan gateway 192.168.20.1. Gateway ini sama dengan IP address routernya. Lalu broadcastnya 192.168.20.255. Lanjut ke server sebagai peran data dengan IP address 192.168.10.4. Network satu network dengan router FA0/0 yang ini. Satu network. Netmasknya sama. Gateway-nya sama dengan router FA0/0, yaitu 192.168.10.1. Broadcast-nya jelas sama. Lanjut di rumah basing, PC 0 FA0/0 sebagai klien dengan IP address 192.168.10.3, network satu network dengan router 0 FA0/0 yang ini. Lanjut ke netmasknya jelas sama, gateway sama, broadcast sama, karena satu network. Lanjut ke PC1 FA0/0 sebagai klien dengan IP address 192.168.10.2. Lalu network, netmask, gateway, broadcast sama dengan yang di atas ini. Karena satu network dengan router 0 FA0/0. Lanjut, rumah roboh. Laptop 0 FA0/0 sebagai klien. Di rumah roboh PC2 dulu, PC2 FA0/0 sebagai klien memiliki IP address 192.168.30.2 dengan network 192.168.30.0. Netmask sama dengan gateway 192.168.30.1, broadcast 192.168.30.255. Lanjut ke laptop 0 FA0/0 sebagai klien, IP address 192.168.30.3, satu network dengan PC2. Laptop 0, satu network dengan PC2, yaitu 30.0. Netmask jelas sama, gateway sama dengan PC2 FA0/0, begitupun broadcast-nya. Lanjut ke rumah bibit, terdapat smartphone 1 sebagai klien dengan IP address 192.168.20.2 dengan network 192.168.20.0 dengan netmask sama rata, gateway 192.168.20.1,
broadcast 192.168.20.255. Yang terakhir, smartphone 0 sebagai klien memiliki IP address 192.168.20.3 dengan network 192.168.20.1.0. Satu network dengan smartphone 1. Netma sama, gateway sama dengan smartphone 1 karena satu network. Broadcast jelas sama. Dapat diperhatikan masing-masing di sini. Lanjut, estimasi bandwidth. Tabel perancangan bandwidth. Yang pertama, staf rumah basing dengan gedung, ruang kerja, jumlah komputer 2 PC, minimal bandwidth 1500 kbps. Bandwidth yang dibutuhkan 3000 kbps. Cara mencari bandwidth yang dibutuhkan yaitu jumlah komputer dikali minimal bandwidth komputer. Maka bandwidth yang dibutuhkan dihasilkan sekian. Lanjut, klien rumah roboh. Gedung, kamar tidur, jumlah komputer 1, minimal bandwidth user 700 kbps, bandwidth yang dibutuhkan 700 kbps. Caranya sama. Klien rumah bibit, gedung, kamar tidur, jumlah komputer 1 laptop, minimal bandwidth 400 kbps, bandwidth yang dibutuhkan 400 kbps. Klien rumah bibit di gedung ruang tamu, jumlah komputer 2 smartphone, minimal bandwidth 500 kbps, bandwidth yang dibutuhkan 1000 kbps. Jadi total bandwidth keseluruhan 5100 kbps atau 5,1 Mbps. Di sini total bandwidth jaringan staf rumah basing yaitu 3000 kbps atau 3 Mbps. Lanjut, total bandwidth klien rumah roboh 1100 kbps atau 1,1 Mbps. Total bandwidth jaringan pemilik warnet 1000 atau 1 kbps. Next. Perencanaan pengkabelan. Perangkat sumber router 0 ke perangkat tujuan switch 0. Konektor penghubungnya yaitu RJ45, jenis kabel UTP Cat 5E, jenis konfigurasi kabelnya string. Standar konfigurasi kabel yang digunakan T568A. Lanjut. Perangkat sumber switch 0 ke perangkat tujuan server 0. Konektor RJ45, jenis kabel UTP Cat5E, jenis konfigurasi kabel string, standar konfigurasi kabel T568A. Lanjut, switch 0 ke perangkat tujuan PC 0 menggunakan konektor RJ45 dengan jenis kabel UTP Cat5E, jenis konfigurasi kabel string, standar konfigurasi T568A. Lanjut, switch 0 ke perangkat tujuan PC 1 menggunakan RJ45, jenis kabel UTP Cat5E, jenis konfigurasi kabel string, standar konfigurasi kabel yang digunakan T568A. Lanjut ke switch 1. Perangkat tujuan PC 2, konektor yang digunakan RJ45, jenis kabel yang digunakan UTP Cat5E, jenis konfigurasi kabel string, jenis konfigurasi kabel yang dipilih yaitu T568A. Lanjut, perangkat sumber switch 1 ke perangkat tujuan laptop menggunakan RJ45, jenis kabel UTP Cat5E, jenis konfigurasi kabel string, standar konfigurasi kabel yang digunakan T568A. Lanjut, perangkat sumber
Access point 0, perangkat tujuan smartphone 0, konektor RJ45 jenis kabel menggunakan wireless. Jadi tidak ada jenis konfigurasi kabelnya. Standar konfigurasi kabel yang digunakan T568B. Lanjut, access point 0 ke smartphone 1 menggunakan konektor RJ45. Jenis kabel wireless. Ini bisa tidak memakai konektor, bisa pakai atau tidak. Karena di sini menggunakan wireless, jadi langsung terhubung. Dengan standar konfigurasi kabel yang dipilih yaitu T568B. Lanjut, router 0 ke access point 0 menggunakan RJ45 dengan jenis kabel UTP Cat5e, jenis konfigurasi kabel crossover, standar konfigurasi kabel yang dipilih T568A. Yang terakhir, switch 0 ke tujuan switch 1. Konektor yang digunakan RJ45, jenis kabel UTP Cat5e, jenis konfigurasi kabel string, standar konfigurasi kabel yang digunakan pilih yaitu T568A. Selanjutnya, upgrade perangkat jaringan. Di sini karena tidak ada yang di-upgrade, maka spesifikasi router, switch dan yang lainnya sama seperti yang di sini, spesifikasi teknis. Spesifikasinya sama. Maka dilanjutkan saja ke rencana anggaran biaya. Di sini ada upah kerja, survei lokasi, yaitu harga satuannya 500.000, harga total 500.000. Lalu desain jaringan, satuan 3, harga satuan 500.000, maka harga totalnya 1.500.000. Pemasangan kabel, satuan 3, harga satuan 1.500.000, maka harga total 4.500.000. Setup jaringan klien, satuan 3, harga satuan 3 juta, maka harga total 9 juta. Instalasi server, satuan 1, harga satuan 500.000, harga total 500.000. Perakitan komputer, satuan 3, harga satuan 150.000, harga total 450.000. Setup koneksi internet, harga satuan 500.000, harga total 500.000. Instalasi software, satuan 4, maka harga satuannya 450.000, maka harga totalnya 1.800.000. Di sini materialnya, harga material seperti router, netgear, dan yang lainnya dapat dilihat sendiri. Nih. Maka totalnya 48.255.000. Total keseluruhannya. Lanjut. Topologi. Ini topologi yang saya buat. Terdapat 3 rumah. Rumah basing, rumah bibit, rumah roboh. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Agar lebih jelas dapat dilihat di Cisco Packet Tracker. Ini yang tadi saya jelaskan, IP router FA1-0 ini memiliki IP 192.168.20.1
dengan set emas 24. Ini IP router dengan FA 0/0 192.168.10.1. Ini IP server, satu network dengan ini router 0, 192.168.10.4. Maka dua PC ini satu network dengan router 0. Sedangkan dua smartphone ini satu network dengan router 0 FA1/0. Dan di rumah roboh memiliki gateway 192.168.30.1. Maka PC 2 dan laptop satu network dengan ini gateway 192.168.30.1. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih.